Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Muhammad Ridwan dalam acara Ridwan TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita hari ini mengenai Hakim MK menilai pencalonan Gibran tidak masalah dan tidak ada intervensi Presiden. Bahwa dengan demikian secara substansi Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo membuka sekaligus memimpin sidang perkara perselisihan hasil pemilu umum 2024 di ruang sidang lantai 2 Gedung 1 MKRI, Jakarta, Senin 22 April 2024 pagi. 8 majelis hakim konstitusi mulai masuk ke ruang sidang pada pukul 8:58 WIB. Kemudian, Soehartoyo mengetuk palu pada pukul 8:59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang perkara Pilpres tersebut. Dalam pembacaan sidang putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat percalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Hakim Arief mengatakan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan putusan MK. syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Raka Buming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait, dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024. Kita beralih ke topik selanjutnya. Pimpinan wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat mengadakan halal bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah di Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Ridwan, NIM 2310701. Kali ini saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah. Nah, kali ini saya berada di Masjid Al-Hakim, berada di tepi Taplau, ya, berada di Kota Padang. Nah, kali ini saya akan mengadakan halal bihalal keluarga besar Islam di Sumatera Barat. Acara halal bihalal ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 di Masjid Al-Hakim yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Maheldi Ansrullah SP. Beliau mengatakan semoga apa yang dijalankan bisa diridhoi Allah SWT. Beliau menyebut halal bihalal ini bisa mendorong kemauan pergerakan rakyat Sumatera Barat agar tidak bisa diadu domba sesuai dengan adat berdiri syarak basadi kitabullah. Selanjutnya, sepatah kata oleh Bapak Kombes Pol Purna Irawan Muklis Masyur SIX. Beliau mengatakan semoga syariat Islam bisa berkembang dan di sisi lain untuk perizinan pengurusan langsung disetujui oleh pihak terkait. Hal ini membuat syariat Islam harus maju karena syariat Islam sudah vakum selama 50 tahun. Dimulai dari sejarahnya, beliau menyebut dulunya syariat Islam bernama Serikat Dagang Islam yang berperan untuk mendominasi perdagangan serta menyaingi pedagang Tiongkok di Nusantara karena kejayaannya menjadi sebuah organisasi yang menentang golongan-golongan yang ditetapkan oleh Belanda. Tokoh yang memperjuangkan syariat Islam yaitu Syamsudi, HOS Trokjomainoto, Agus Salim, Raden Gunawan, Tan Malaka, dan masih banyak lagi. Selesainya kata sambutan diiringi oleh ceramah singkat mengenai ukhuwah Islamiyah, seberapa pentingnya tali persaudaraan antara sesama. Stop. Hari ini saya di Masjid Al-Hakim untuk mengikuti halal bihalal keluarga besar Syarikat Islam. Saya mengisi dan diberi kupon makanan sebelum masuk
saya bertemu Kurnia Effendi untuk melihat keindahan, kemegahan Masjid Al-Hakim. Plus ditambah pemandangan yang memanjakan mata. Ada Tablau, ada Bukit Siti Nurbaya, dan masih banyak lagi. Kami sempat berbincang mengenai penitipan sendal yang menjadi daya tarik tersendiri. Saya Muhammad Fikri, asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya lulusan Stipki Ar-Rahmah Surabaya. Saya jurusannya manajemen dakwah. Sudah baru 2 bulan ya sebelum bulan puasa. Masjid Al-Hakim tugas utamanya satu penanggung jawab harian. Dan yang kedua saya juga imam dan muadzin juga. Nah, tapi ada imam dan muadzin tetap yang lainnya. Saya cuma backup aja kalau misalnya ada halangan. Pengalaman yang unik ada satu, ini masjidnya lebih ramai saat akhir pekan daripada hari-hari biasa karena memang banyak wisatawan, banyak dari luar kota datang ke masjid untuk beribadah pastinya, yang kedua memang melihat suasana di Masjid Al-Hakim. Satu karena masjidnya bagus, dua posisinya di pinggir pantai, jadi banyak saat maghrib nanti kalau cuaca lagi bagus ramai tuh. Itu yang pasti yang pertama menjaga kebersihan bersama, karena masjid ini besar, apalagi kita di pinggir pantai kan, harus punya kesadaran bahwa masing-masing kita itu punya tanggung jawab, untuk menjaga kebersihan bersama. Kalau cuma tim Masjid Al-Hakim ya kurang, artinya kita harus masing-masing punya kesadaran itu. Buang sampah tidak boleh sembarangan di tempat sampah. Kalau memang tidak temukan sampah, simpanlah dulu gitu. Nanti ketemu tong sampah dibuang, itu satu. Kemudian pastinya ketertiban, taruh sandal di mana, parkirnya yang rapi, kan seperti itu. Kemudian kenyamanan, keamanan bersama. Keamanan berarti ya titipkan sandalnya misalkan ke penitipan itu biar aman. Kemudian untuk kenyamanan bersama, misalkan ini juga masuk dengan di kebersihan juga ya, tidak boleh merokok di area masjid, karena kadang udahlah merokok di masjid, buang puntung sembarangan, kadang buang puntung di pot, itu kan sangat disayangkan gitu. Kita bangun masjid bagus-bagus, kita dikasih Allah pemandangan yang bagus, laut dirusak dengan puntung rokok, buang sampah sembarangan gitu. Pasti ada, mungkin belum semuanya ada, tapi pasti ada. Kenapa? Karena ini sudah hal biasa sebenarnya, cuman memang yang tidak biasa itu adalah, ini hitungannya baru sih, ini baru setahun terakhir. Karena jadi dulunya awalnya Masjid Al-Hakim belum ada tempat penitipan sandal, tapi berjalannya waktu, orang banyak datang, orang banyak kehilangan sandal, nah akhirnya dibuatlah tempat penitipan sandal. Nah, makanya kalau kehilangannya di tempat penitipan sandal, kami bisa tanggung jawab gitu. Tapi kalau kehilangannya memang ditaruh di tempat sandal biasanya, tidak dititipkan, ya kita gimana mau tanggung jawab gitu. Karena memang kita terbatas orangnya gitu. Maka kalau mau aman ya silahkan dititipkan. Kita tidak memungut biaya, kita hanya sediakan kotak infak saja. Jadi mungkin ada yang pengen berinfak yang terbaik, silahkan infakkan. Mungkin boleh tahu kalau itu sampai jam berapa, ada nggak batas waktunya? Batas waktu sih tidak ada ya, berapa jamnya. Cuman jam operasionalnya itu sebenarnya jam 9 sampai malam habis sisa itu kan. Karena memang di jam itulah biasanya ramai gitu. Dan tim yang bertugas juga jam segitu. Cuman kadang kan kalau misalkan kayak gini lagi ada acara, ya kita mulai agak pagian jam 8 kita buka. Yang bisa standby gitu. Nanti ada lagi yang standby gitu. Kayak kemarin ada yang nikahan, yang datang pejabat-pejabat, kita tahu sepatunya mahal. Sepatu bermerek, harganya udah berjuta-juta.
hujan pula kemarin kan, jadi ya kita buka sama penitipan, satu biar aman, dua biar tidak kehujanan. Itu termasuk pelayanan Masjid Al-Hakim pada jamaah Masjid Al-Hakim, tamu-tamu Allah yang datang ke masjid. Ah. Solid luar Fendi. Satu, dua, tiga. Sarekat Islam merupakan organisasi politik utama yang berdiri di Indonesia. Kemunculannya di tengah konflik penjajahan kolonial Belanda memberikan pengaruh besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, organisasi ini melakukan gerakan-gerakan radikal dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, dakwah, hingga politik. Pergerakan yang radikal dan tidak biasa itu tidak terlepas dari pengaruh pemikiran pemimpinnya, Hos Cokro-Binoto. Namun, sebelum menjadi organisasi politik SI, dulunya berupa organisasi dagang yang berusaha membendung bangsa Tionghoa. Terdapat catatan sejarah panjang sampai pada akhirnya SI menjadi organisasi politik yang memiliki impak besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdirinya Sarekat Islam berangkat dari pembentukan Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo, Jawa Tengah. SDI didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 untuk mempersatukan pedagang-pedagang batik Muslim agar bisa menyaingi pedagang batik besar Tionghoa. Di sisi lain, kaum bangsawan keraton masih kurang menghargai hak-hak masyarakat biasa, terkhusus di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, SDI bermaksud untuk mendobrak diskriminasi yang ditetapkan kaum bangsawan dan menegakkan Islam yang memandang kesetaraan pada setiap manusia. Pendirian SDI kemudian banyak diliput oleh surat kabar lokal sehingga menarik perhatian untuk Muslim untuk menjadi anggota organisasi ini. SDI kemudian berkembang semakin besar sehingga bisa membahayakan kedudukan Belanda. SDI bahkan sempat dilarang dan diskors untuk beroperasi karena tuduhan-tuduhan dari kolonial Belanda. Akan tetapi, tuduhan tersebut tidak terbukti dan SDI semakin berkembang tidak hanya pada kaum pedagang, tetapi meluas ke petani, buruh, sampai kaum terpelajar. Pada tahun 1911, Hos Cokro-Binoto yang merupakan bangsawan terpelajar bergabung sebagai anggota SDI. 1 tahun setelahnya, pada 1912, SDI menetapkan diri sebagai partai politik di bawah kepemimpinan Cokro-Binoto. Pada masa itu, Cokro-Binoto merupakan ketua cabang SDI di Surabaya.
Kemudian menjadi wakil ketua SDI pada 14 September. Setelahnya, Cokora Minoto mengubah nama SDI menjadi Syarikat Islam untuk memperluas gerakan di bidang politik, sosial, kultural yang terbuka untuk seluruh umat Muslim di Indonesia. Pada tahun 1915, pemerintah Belanda berusaha memecah belah SI dengan mendirikan Sentral Syarikat Islam atau SI Pusat yang dipimpin Cokora Minoto. Pada saat itu sudah ada 50 cabang SI dengan 3 juta anggota yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 1923, Cokora Minoto melapori perubahan nama CSI menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSII yang menjadi partai politik di kalangan pribumi. Namun, pada 1934, Cokora Minoto wafat sehingga kepimpinannya digantikan oleh Haji Agus Salim. Setelahnya, terjadi begitu banyak pertikaian dan perpecahan di dalam PSSII. Meskipun begitu, hampir dalam setiap periode perjuangan di Indonesia, tokoh-tokoh PSII berkontribusi sampai mendapatkan kemerdekaan di tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pertikaian dan perebutan kepemimpinan di dalam PSII masih terus berlanjut, yang membuat pendukungannya mengalami penurunan. Kemudian tahun 1973 PSII berfungsi di dalam Partai Persatuan Pembangunan yang membuat perannya dalam konteks politik nasional menurun. PSII lantas menyatakan diri sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas seperti Partai Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini SI tetap eksis dan terus berusaha memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Tujuan didirikan Syarikat Islam, tujuan didirikannya SI mulanya untuk memajukan perdagangan pribumi di Indonesia yang dikuasai oleh bangsa asing pada masa itu. Namun, secara keseluruhan SI juga memiliki tujuan sebagai organisasi politik, di antaranya 1. Membina kerjasama antar sesama anggota. 2. Tolong-menolong. 3. Menciptakan kerukunan sesama Muslim. 4. Menciptakan usaha halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. 5. Menciptakan kehidupan makmur. 6. Sejahtera kepada rakyat demi kebesaran negeri. Dan yang terakhir, Islamisasi. Alah, Wan. Bagus. Mantap ini.